Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asari SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN Telangsiung, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saat ini saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK EAN Palangkaraya. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Telangsiung, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali belajar agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, Bapak persilakan untuk ketua kelas dipandu untuk memimpin doa kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita baca surah Al-Ikhlas dulu untuk supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Bapak absen dulu dari sini. Amel, Hadir. Reza, Hadir. Nadi, Hadir. Amin, Hadir. Pandu, Hadir. Kiki, Hadir. Hamida. Ya, semua hadir lah. Alhamdulillah semua hadir kecuali Gilang hari ini tidak hadir. Nah, sebelum kita mulai, kita cek kesiapan kita pada pembelajaran kita hari ini. Coba persilakan untuk anak-anak untuk mengecek kerapian bajunya. Ya, silakan. Nanti yang di luar dibuat ke dalam lah. Kemudian kalau ada sampah yang ada di mejanya, coba diperhatikan lagi apakah ada. Kalau ada, dibuang ke bank sampahnya. Ya. Nah, minggu yang telah lewat kita sudah belajar tentang surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil. Siapa yang kemarin mengaji di rumah? Katakan. Ya. Kalau kalian mengaji di rumah, berarti itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Baik. Ya, baik. Nah, kemudian ketika kalian di rumah, kalian membantu orang tua, itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Baik. Nah, ketika kita berbuat sesuatu yang baik ataupun berbuat sesuatu yang buruk, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Siapa yang mencatat amal perbuatan kita? Malaikatnya? Ya, Rakib dan Atid. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Malaikat itu jumlahnya ada berapa? 10. Ya, 10. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, rukun iman yang harus ingat berapa jumlahnya? 6 ya, 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Nah, hari ini kita belajar tentang rukun iman kepada malaikat Allah.
Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama kalian harus bisa menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah itu seperti apa. Nah, makna itu artinya kalian bisa menjelaskan arti beriman kepada malaikat itu apa artinya. Kemudian kalian bisa menghubungkan. Nah, menghubungkan itu antara tugas malaikat dengan namanya dalam kegiatan kita sehari-hari. Tadi misalnya ketika Bapak tanya siapa yang mencatat amal perbuatan kita, itu kan perbuatan kita sehari-hari. Berarti kalian bisa menyebutkan malaikatnya Raqib dan Atid. Cakupan materi kita hari ini adalah mengenai makna beriman kepada malaikat Allah, yaitu pengertian malaikat Allah, kemudian jumlah malaikat Allah ada berapa, kemudian tugas-tugasnya apa saja, dan ketiga adalah kalian mempelajari tentang malaikat Allah dalam keseharian kita dalam melaksanakan tugasnya itu seperti apa saja. Nanti kita akan bagi menjadi dua kelompok seperti biasa. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, masing-masing dari kalian seperti pelajaran minggu kemarin kita akan mulai dengan belajar dengan metode problem basic learning, Nah, kalian mencari permasalahan dari video, kemudian kalian mencari pemecahannya sendiri. Nah, jawaban dari permasalahan itu kalian cari. Kalian bisa cari di banyak referensi, nanti seperti biasa laptop dan Chromebook, kemudian wifi-nya akan Bapak pinjamkan. Nah, setelah permasalahannya kalian temukan, nanti kalian berdiskusi sesama kelompok. Nah, mencari solusi dari permasalahan tadi ya. Nah, setelah ketemu kalian buat dalam bentuk mind mapping seperti kemarin. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Salah satu dari teman kalian nanti dari kelompok lain mungkin ada yang menanyakan. Nah, kalian harus siap untuk menjawab pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu referensi kalian itu harus lengkap supaya bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Demikian juga kelompok yang lain, kelompok yang berikutnya ketika maju maka temannya yang sudah maju tadi akan menanyakan tentang jawaban dari permasalahan yang akan kalian paparkan di muka kelas nanti ya. Nah, itu sekilas tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita pretest dulu ya. Nah, pretest ini silahkan nanti kalian jawab. Menjawabnya tinggal menghilang A, B, C atau D. Nah, silahkan dijawab yang sudah menerima soalnya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Kalian lihat di PPT, ada di layar proyektor. Nah, hari ini kita belajar tentang materi beriman kepada malaikat Allah. Nah, pengertian iman kepada malaikat Allah. Kata malaikat itu berasal dari kata Arab yaitu malaka yang berarti risalah atau utusan. Nah, jadi malaikat itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nah, adapun menurut Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Nah, cahaya atau nur, yang khusus untuk taat beribadah kepada Allah. Nah, khusus taat berarti malaikat itu tidak pernah membangkang. Jadi itu pengertian dari malaikat. Kemudian iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk gaib. Gaib itu artinya tidak terlihat,
tidak terlihat, yang senantiasa patuh menjalankan tugas dan tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Nah, jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak terhingga. Seseorang pun tidak tahu berapa jumlah malaikat. Nabi pun juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani keberadaan malaikat tadi, yang kita harus ketahui ada 10 malaikat. Nah, nanti kita akan belajar tentang 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, kita bagi kelompoknya seperti biasa ada 2 kelompok. Karena jumlahnya ada 11, maka salah satunya ada yang berjumlah 6 orang. Nah, silakan bagi kelompoknya. Kelompok yang satu di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Nah, tadi sudah kita bagi kelompoknya. Yang sebelah sini kita namakan kelompok matahari. Nah, jumlahnya ada 5 orang. Yang sebelah sana karena murid kita jumlahnya kecil, maka sebelah sana ada 6 orang. Nama kelompoknya adalah kelompok bulan. Nah, seperti biasa, karena kita pernah melakukan kegiatan ini pada minggu yang telah lewat, maka kita hari ini akan menyaksikan video pembelajaran. Nah, nanti kalian saksikan video pembelajaran yang nanti diputar di layar proyektor. Kalian mencari permasalahan yang kalian temukan di dalam video. Kemudian kalian tulis permasalahannya apa, nanti disampaikan kepada Bapak. Dan kalian cari jawaban dari permasalahan yang kalian temukan tadi. Jawaban dari pertanyaan itu kalian tulis di buku tulisnya. Kemudian baru kalian tuangkan di aplikasi Xmen. Nanti kita print hasil dari diskusi kalian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh? Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Tadi kalian sudah menyaksikan video yang Bapak putar di layar proyektor. Nah, tentu kalian sudah menyimak pembelajaran tadi. Ada yang menemukan permasalahan dari video pembelajaran tadi? Kelompok matahari, ada temukan permasalahannya? Ya, coba baca permasalahannya, Pak. Mengapa ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya malaikat? Nah, permasalahannya adalah keberadaan malaikat itu kadang-kadang ada yang tidak percaya. Nah, kemungkinan karena mereka tidak melihat keberadaan malaikat tadi. Nah, itu permasalahan kalian. Nah, nanti kalian temukan jawabannya sendiri ya. Kalau kelompok bulan, permasalahannya apa yang ditemukan? Apakah malaikat pencatat amal dapat bisa atau jauh dari seseorang? Kalau bisa, kapan saja? Nah, permasalahan dari kelompok bulan, apakah malaikat pencatat amal yaitu Raqib dan Atid itu bisa berpisah dengan kita? Kan dia mencatat perbuatan kita ya. Nah, apa perbuatan kita baik dan buruk semua dicatat. Apakah mereka bisa nanti berpisah dengan kita atau tidak? Ya, misalnya ketika kita pergi kemana mereka tidak ikut. Nah, itu permasalahannya. Nah, sekarang silakan kalian cari permasalahan tadi, kalian jawab sendiri. Nanti rektor kemudian Chromebook nanti Bapak pindahkan satu-satu. Salah satu mencari di Chromebook atau Chromebook, kemudian salah satu mencari juga di buku. Nah, yang lain tugasnya adalah mencatat hasil dari referensi yang kalian temukan jawabannya. Sudah mengerti? Ya, mengerti ya. Kalau sudah, ini Chromebook mau pinjamkan, silahkan kalian cari sendiri jawabannya.
silakan cari permasalahannya apa, kemudian cari di internet sumbernya. Ini, coba cari. Yang lain mencatat pasti ini. Salman mencatat. Ya, Amin mencatat. Ini, boleh. Kenapa ujian mendapatkan? Yang mencari di buku siapa? Cari di buku jawabannya. Dan misalnya cari buku jawabannya apa? Kemudian siapa yang mencari di internet? Ya, coba. Nanti gantian. Ya, silakan cari jawabannya di internet misalnya. Tinggal diketikkan saja apa permasalahannya apa. Permasalahannya apa? Kalian ketik di sini. Nah, cari jawabannya di sini ya. Ini kalau yang ada agar supaya mudah, tinggal kalian ini ya. Jadi tinggal Enggak. pertanyaannya. Nah, bagaimana tugasnya sudah selesai? Sudah. Nah, nanti kita print dulu lah tugasnya. Mana laptopnya? Ya. Nah, ini sudah tugasnya sudah bapak print. Ini ya, tugasnya sudah bapak print. Nah, salah satu dari kalian nanti membaca ke muka atau membaca muka tentang tugas yang kalian kerjakan. Baiklah, untuk kelompok yang pertama maju siapa? Ya, coba kelompok matahari maju perwakilan dari kelompoknya. Nah, kelompok matahari silakan jawab hasil diskusinya. Berapa sih sama keberadaan malaikat? Penyebab mati
kelas spesimen. Beberapa orang mungkin meragukan keberadaan malaikat karena tidak ada bukti yang dapat diperlihatkan secara ilmiah. Mereka mungkin merasa bahwa hanya ada di dua dunia, dunia nyata yang dapat dilihat dan diukir, dan dunia khayalan yang diciptakan oleh imajinasi. Keraguan agama. Beberapa orang mungkin merasa bahwa malaikat hanyalah bagian dari mitologi atau simbol-simbol dari agama tertentu dan tidak benar-benar ada dalam dunia nyata. Keraguan pemahaman tentang malaikat. Beberapa orang mungkin tidak memahami apa itu malaikat dan fungsinya dalam agama atau kepercayaan mereka. Pendapat dari masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa malu atau tidak nyaman untuk mengakui keyakinan mereka tentang keberadaan malaikat karena pendapat umum dari masyarakat yang tidak setuju atau tidak percaya tentang hal ini. Interpretasi yang berbeda dari agama dan atau kepercayaan. Beberapa orang mungkin memiliki penafsiran yang berbeda dari agama atau kepercayaan mereka tentang keberadaan malaikat yang dapat menyebabkan masalah dalam pemahaman dan keyakinan mereka. Solusi permasalahan: mencari tahu lebih banyak tentang malaikat. Mempelajari lebih lanjut tentang malaikat dapat membantu membuat orang merasa lebih yakin tentang keberadaan mereka. Berdiskusi dengan orang lain yang percaya pada keberadaan malaikat dapat membantu menjelaskan prediksi dan keyakinan seseorang. Meditasi atau doa dapat membantu orang untuk lebih mengenal diri dan memperkuat keyakinannya. Ini juga dapat membantu seseorang untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin dihadapi. Belajar dari komunitas yang percaya pada keberadaan malaikat dapat membantu seseorang untuk lebih memahami bagaimana malaikat diterima dan diakui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu jawaban dari kelompok matahari ya. Silakan duduk dulu. Untuk kelompok bulan, silakan kalau ada yang ingin menanggapi jawaban permasalahan mereka. Kelompok bulan, ada yang ingin kita tanyakan? Ya, coba aku menanyanya. Contoh belajar dengan komunitas. Nah, mereka ingin menanyakan di sini contoh dari belajar dengan komunitas itu apa maksudnya? Contohnya, belajar dengan mengikuti pengajian dan majelis yang percaya tentang keberadaan malaikat. Nah, jadi jawabannya adalah mereka mengatakan contohnya misalnya kita ikut pengajian. Yang pengajian itu di situ mereka yang ikut pengajian itu percaya dengan adanya malaikat. Nah, sehingga nanti memupuk kepercayaan kita, orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan malaikat. Berarti ikut dalam majelis itu lah, majelis pengajian, ikut pengajian maksud mereka. Ada lagi yang ingin ditanya? Ya, cukup Pak. Nah, jadi pertanyaannya cuma satu. Silakan untuk kelompok bulan maju ke muka untuk mempresentasikan jawaban dari permasalahan kalian. Nah, kalau kiranya kan? Ya, silakan baca permasalahannya Pak, beserta jawabannya. Apakah malaikat mencatat amal dapat berpesan menjauh dari seseorang? Kapan saja? Malaikat kecuali. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Malaikat yang bertugas mencatat amal manusia adalah Raqib dan Atid, atau disebut juga malaikat kiraman katibin. Tidak berbeda. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, kedua malaikat
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Berpisah atau menjauh. Ibnu Hajar al-Haytami, Al-Imamullah dan Al-Hasani. Para malaikat pencatat amal tidak berpisah dari kita kecuali saat dua malaikat ini. Saat berjimat dan saat naik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Fatawah Al-Hadis Al-45. Hendaknya kalian dalam kalian karena bersama kalian adalah makhluk yang tidak berpisah dari kalian, kecuali ketika dia buang air dan ketika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Marilah dengan mereka dan memulaikanlah mereka. Ayat 20. Akan tetapi hadis ini lemah. Tirmizi berkata setelah meriwayatkannya, ini adalah hadis gharibah. Al-Hasani menyatakan lemah dalam silsilah dari Sahih 2300. Pendapat ulama As-Suyuti rahimahullah berkata, adapun pertanyaan tentang masuknya mereka ke tempat buang hajat, maka jawaban kami adalah kami tidak tahu. Ketika tahuan kita dalam masalah ini tidak membuat catatan dalam agama kita, kesimpulan yang dapat dikatakan dalam masalah ini adalah jika keduanya diperintahkan untuk masuk, maka keduanya masuk. Jika Allah membiarkan mereka dari tempat tersebut, Allah perlihatkan pada keduanya apa yang terjadi di dalam diri mereka tercatat. Kedua malaikat itu akan melakukan apa yang diperintahkan. Al-Kabaiti Akbar Al-Qudus. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya. Malaikat pengawasan yang selalu hadir. Solusi permasalahan berdasarkan pendapat ulama di atas yang lebih dekat dan lebih tepat dari segi adab dalam masalah seperti ini adalah pendapat ketiga, karena membatasi diri dengan apa yang berasal dari nas-nas dan tidak melampaui batas tanpa dalil yang kuat dan bukti yang kuat. Iya, nah, silakan untuk kelompok bulan duduk. Nah, jadi jawaban atas permasalahan mereka yaitu apakah malaikat rakib dan atid itu ada waktunya berpisah dengan manusia atau tidak. Nah, jadi mereka memaparkan bahwa ada beberapa pendapat ulama adalah menurut hasil dari diskusi mereka. Ada yang ditanya mengenai permasalahan dari kelompok bulan. Ada. Apa yang ditanyakan? Pendapat pertama dan ketiga itu kalau kami lihat sama. Apa perbedaan kedua pendapat tersebut? Nah, jadi pendapat pertama dan ketiga itu menurut mereka sama. Nah, pendapatnya yaitu tidak berpisah. Perbedaannya di mana? Nah, coba mau bulan. Apa jawabannya? Pendapat ulama pertama dan kedua sama-sama berpendapat bahwa malaikat rakib dan atid tidak berpisah dari manusia yang diawasinya. Namun mereka berbeda pendapat tentang keadaan manusia ketika buang hajat dan zina. Pendapat pertama tidak berpisah atau ikut juga. Sedang pendapat yang ketiga mereka menyerahkan kepada Allah kalau Allah menghendaki mereka tetap bersama manusia atau berpisah. Karena tidak ada keterangan yang kuat tentang itu. Nah, jadi pendapat mereka, menurut mereka perbedaannya adalah pendapat yang pertama, kapan saja dan di mana saja tidak berpisah, kan? Akan tetapi pendapat ketiga, mereka juga sama-sama berpendapat tidak berpisah dalam keadaan jima atau keadaan masuk ke dalam WC untuk buang hajat. Mereka tidak berpendapat, mereka kada berpendapat sebagai kehati-hatian, kan? Jadi mereka tidak memilih berpisah, tidak memilih juga untuk bersama. Jadi malaikat itu terserah Allah mau berpisah dengan manusia itu atau tidak. Nah, itu mereka serahkan kepada Allah karena ada dalilnya menurut ulama yang ketiga. Jadi itu pendapat dari kelompok ini. Ada yang ditanyakan? Ada ya. Nah, jadi hasil diskusi kita hari ini adalah apa tadi? Kelompok satu apa? Jika ada seorang muslim tidak percaya akan adanya malaikat, berarti orang tersebut imannya masih lemah dan perlu lebih kuat. Ya. Kemudian yang kelompok bulan hasil diskusinya apa? Ya, coba baca hasil diskusi kalian apa? Bahwa malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal tidak berpisah dari seorang hamba dalam kondisi siapapun. Nah, jadi itu pendapat kesimpulan kalian. Bapak simpulkan bahwa diskusi kalian sudah sangat baik. Yang pertama sudah bisa menentukan
tentang jawaban permasalahannya. Nah, sama-sama bisa menjawab permasalahan yang kalian temukan. Nah, jawabannya sudah baik semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulan kita secara keseluruhan, silakan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, Pandu, atau Radi. Pandu atau si siapa? Reja. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memerintahkannya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israfil, Munkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Ada yang bisa menambahkan lagi kesimpulannya? Coba, sebelah sini. Kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan keyakinan bahwa malaikat itu ada. Setiap saat takut dan ingat kepada Allah, banyak mengingat kematian dan gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Nah, diciptakan dari nur, kemudian mereka berbeda dengan kita. Mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat. Kemudian dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, 10 malaikat harus kita ketahui dan kita imani ya. Nah, sekarang kita post test lagi ya. Nah, jadi post test tadi kalian sudah mengerjakan pretest. Kemudian kita post test lagi. Tadi kalian sudah mengerjakan post test. Nah, sebagian besar hasil post testnya sudah bagus. Nah, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran. Dari awal kita sudah melaksanakan pembelajaran, yaitu kita menyaksikan video, kemudian kita menyaksikan PPT yang Bapak jelaskan di layar proyektor. Kemudian kalian mencari permasalahan setelah menyaksikan video, kemudian kalian berdiskusi, kemudian kalian membuat mind mapping di laptop. Nah, kemudian kalian maju ke muka. Nah, apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, senang. Bagian mana yang kalian paling senang? Menggunakan laptop. Nah, kemudian apa lagi? Berdiskusi bersama teman ya. Nah, jadi permasalahan akan mudah dikerjakan kalau banyak orangnya yang mencari jawaban ya. Cuma kalau satu-satu saja berarti pemikiran kita cuma satu, nggak ada tempat lagi untuk kita bertanya. Nah, kita berdiskusi mana yang jawaban yang paling benar. Nah, tadi sudah Bapak kirimkan di grup kalian. Nanti kalian silakan cek grupnya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di web quiz. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa di rumah kalian belajar. Nah, minggu depan kita masih belajar tentang malaikat. Nah, silakan kalian cari materinya mengenai perilaku yang mencerminkan kepercayaan atau keimanan terhadap malaikat. Silakan cari di web yang Bapak bikin ada. Silakan buka webnya, di situ ada buku-buku tentang pelajaran kalian. Nah, silakan dicari. Nah, kemudian Bapak akhiri dengan mengucap salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, Mas.